Amin Kopi Jaya Mall kalian. Perkenalkan, saya TV dari Gerakan Sastra di Ruang Publik. Kali ini saya akan membacakan cerpen dari buku kumpulan cerpen berjudul Roh-Roh yang Tidak Dijemput Pulang karya Jaya Ramba. Salah satu cerpen yang akan saya bacakan berjudul Cahaya dari Perut Sungai. Cahaya dari Perut Sungai, karya Jaya Ramba. Di sungai sejarah ini, langit pagi masih dalam pelukan kabus. Aku berdiri di pinggirnya, air yang mengalir perlahan seakan-akan membisukan segala suara. Dalam dada ada bara semangat yang menggelegar dan semangat untuk mencari, semangat untuk mengetahui. Aku telah berjanji kepada leluhur dan masyarakatku, janji untuk tidak melupakan asal usul, janji untuk mengembalikan cahaya yang pernah padam. Cahaya itu tidak akan hilang walau diterpa angin zaman. Mencari tapak menghadapi oleh dewa sang kumang dan keling. Aku berbisik dalam hati. Itu adalah janji yang lebih besar daripada sekadar pencarian diri. Ini adalah pencarian identiti, pencarian tentang siapa aku, siapa kita, siapa masyarakat mayoriti yang sebenarnya. Tidak ada lagi jalan mundur, aku harus teruskan perjalanan ini. Di atas perahu kecil yang dikayu perlahan oleh lelaki tua, Aki Marai. Aku melayari sungai yang sunyi. Aki Marai bukan sekadar seorang pendayung, dia adalah penjaga cerita. Dia adalah penghubung antara masa lalu dan masa kini, antara dunia nyata dan dunia roh yang tersembunyi. Ini bukan sekadar air, ini adalah cerita nenek moyang kita. Jika cucu tahu cara mendengarnya, air ini akan membisikkan rahasia, katanya. Matanya menatap arus yang perlahan. Aku mendengar dengan teliti, namun aku tahu mendengar bukan sekadar mendengarkan bunyi. Mendengar adalah tentang membuka hati untuk menerima apa yang tersembunyi di sebalik setiap aliran, setiap tipisan. Di tepi sungai, orang-orang tua sedang bersiap untuk melakukan upacara miring. Ayam jantan putih disembeli, sirih dan gambir disusun rapi. Mereka tidak menunggu perayaan. Mereka menghormati roh-roh yang menjaga tanah ini setiap hari. Aku menunduk dan membisikkan doa dalam bahasa yang telah lama melupakan. Hari mata menuang benih, ditebus siau ke dalam isi. Turunlah wahai kuasa nenek, dalam cahaya air kami bersaksi. Batu-batu, pohon-pohon, bahkan udara di sekitar seakan-akan berbicara. Ada sesuatu yang hadir dalam setiap bisikan alam ini, sesuatu yang lebih besar daripada apa yang aku pahami. Aku tiba di hulu sungai sejarah, tempat di mana sejarah bermula. Di sini setiap pepohonan, setiap batu, dan setiap titik air mengandung jejak luhur. Setiap langkah tanah ini, setiap desah angin yang menyentuh wajahku adalah langkah yang mengikuti jejak mereka. Di tepi sungai ada ritual-ritual lama yang dilakukan dengan penuh hikmat. Mereka tidak melakukannya karena kepercayaan semata-mata, tetapi karena mereka memahami hubungan mereka dengan dunia yang lebih besar, dengan alam, dengan roh, dengan nenek moyang yang telah pergi. Aku melihat seorang laki tua Manai, seorang lemambang, duduk di atas batu besar di tepi sungai, dengan sorot mata yang berkebijaksanaan. Di tangan duanya 8 sebatang tongkat, alat upacara yang digunakan dalam upacara semalam. Suara yang dihasilkan bukan sekadar mantra dalam syair, tetapi nyanyian untuk roh-roh yang menjaga tanah ini. Ketahuilah, setiap pohon yang kau lihat, setiap batu yang kau pijak adalah saksi sejarah yang tidak pernah terungkapkan dengan kata-kata. Kata Manai dengan suara yang berat. Tidak ada batasan bagi mereka. Mereka adalah roh yang terciduk. Aku merasa ada sesuatu mendalam dalam setiap kata-katanya. Sesuatu yang lebih besar daripada sekedar pencarian. Ini adalah pencarian warisan. Pencarian tentang siapa kita sebenarnya. Perdana selanjutnya membawaku ke Gua Nia. Gua ini dengan stalaktit dan stalagmit yang berusia ribuan tahun, menyimpan rahasia yang lebih tua daripada semua peradaban. Dalam gua ini aku jumpa
yang turun dari langit untuk beri petunjuk pada masyarakat kami. Memang aku bagaikan bermimpi. Gua ini bukan hanya tempat perlindungan, tetapi tempat transisi antara dunia roh dan dunia nyata. Batu-batu yang ada di sini dipenuhi dengan lukisan-lukisan purba, dengan lantaran gambar manusia menari, gambar burung terbang, dan bentuk-bentuk aneh yang hanya dapat dimengerti oleh mereka yang memahami bahasa roh. Aku menulis di dinding gua ini tidak dengan pena, tetapi dengan kata-kata yang pakai dalam hati. Jika engkau sang pemang, biarlah bayangmu mendekat mataku. Jika engkau sang beling, bukan jalan dengan cahaya bulan. Aku merasakan cahaya yang tersembunyi dalam setiap bentukan batu ini. Sesuatu yang lebih dalam daripada yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya dari perut sungai, dari dalam bumi, dari rahim alam yang melahirkan semua kehidupan. Aku tahu dunia, sejarah purba bangsa India, jutaan kelawat dan masyarakat. Lalu perjalanan berlanjut ke Bukit Sadok, tempat sejarah tempat bersemayam. Di puncaknya aku merasa seperti berada di ujung dunia, tempat yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang berani menghadapi takdir. Disinilah tempat bertempur dengan penjajah, dan disinilah semangat kemerdekaan kami dilahirkan. Aku melihat batu-batu besar di puncak bukit ini, batu-batu yang pernah dipijak oleh para pahlawan. Batu menyimpan tulang keberanian. Aku merasa adanya getaran sejarah yang kuat, getaran yang mengalir melalui tanah dan udara. Di sini aku menemukan lebih daripada sekadar jejak kaki, tetapi roh perjuangan yang tak pernah padam. Aku menyentuh batu ini, dan seketika aku merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir melalui tubuhku. Aku bukan hanya orang biasa, aku adalah bagian dari sejarah ini. Aku tahu seterusnya, bangsa pun belajar. Jangan lanjut ke Bukit Auk, tempat sejarah Ranyai bersemayam. Pohon-pohon tinggi yang berdiri tegak di sini akan menjalar ke dalam bumi adalah simbol daripada hubungan kami dengan tanah ini. Di puncaknya, aku merasa getaran yang lebih kuat. Getaran bimbing langkahku mengingatkan aku akan tugas yang lebih besar. Aku menyalakan lilin panjang dan meletakkannya di atas tanah, membiarkan cahaya kecil itu berpijar seperti cahaya harapan yang tak pernah padam. Pada pengembaraan seterusnya, aku terpanggil mengikuti kenyataan. Di sempadan Kalimantan, aku menemui lebih banyak kebenaran. Tempat ini penuh dengan rahasia dan kepercayaan terikat kuat dengan alam. Di sini aku bertemu dengan Ahti Sebatang, seorang lemambang yang mengajarkan aku tentang bagaimana roh-roh dan manusia saling berhubungan. Setiap batu, setiap pohon, dan setiap aliran air adalah saksi, katanya. Mereka berbicara pada kita, tapi kita harus tahu cara mendengarnya. Dia berkata pada aku ketika waktu bagaikan dibungkus kegelapan. Maka dari sini aku belajar lebih banyak tentang pencarian atas sejarah ini, tentang betapa pentingnya menjaga hubungan dengan alam dan leluhur kami. Aku hamba abadi dalam generasi kami. Kembali ke rumah panjang, aku membuka lembaran-lembaran yang telah lama ditulis, menulis ulang sejarah yang telah terlupakan. Dengan setiap kata, aku merasakan roh-roh leluhurku hadir di sekelilingku. Ini bukan hanya cerita tentang aku, tetapi tentang kita, tentang identitas bangsa, tentang hubungan yang terpisahkan dengan tanah ini. Lilin yang membawa setiap perjalanan dimulai hampir habis. Namun cahaya itu tetap hidup dalam tulisan-tulisanku. Tulisan ini adalah warisan, adalah cahaya yang akan terus menyala dalam setiap langkah generasi yang akan datang. Terima kasih.